2011-17 dari kelas 5C Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah biologi sel. Materinya ada 3, yaitu teori sel, organel sel, dan siklosel. Selamat menyaksikan. Sel adalah unit dasar kehidupan yang merupakan komponen utama semua makhluk hidup. Sel adalah struktur kecil yang dapat berfungsi secara independen dan memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri sendiri. Apa itu teori sel? Teori sel adalah konsep dasar biologi yang menyatakan bahwa sel adalah semua organisme hidup tersusun dari sel, dan sel merupakan unit dasar kehidupan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann pada tahun 1839. Teori sel juga menyatakan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Nah, ada juga sejarah sel. Yang pertama itu sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke tahun 1635 sampai 1705. Pada sel-sel irisan gabus yang berbentuk kamar-kamar kecil seperti penjara sehingga disebut cella, kamar kecil. 2. Semenjak ditemukan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, penelitian tentang sel berkembang sangat pesat. Ada juga yang ketiga, menjelang abad 20 banyak ditemukan berbagai struktur atau bentukan di dalam sel. Adapun jenis sel, yaitu sel prokariotik, sel yang tidak memiliki inti sel seperti bakteri. Kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil, berdiameter 1 hingga 10 mikrometer dan volumenya sekitar 1 mikrometer. Dan sel eukariotik. Sel eukariotik ini sel yang memiliki inti sel seperti sel hewan dan tumbuhan, memiliki nukleus. Diameter sel eukariota biasanya 1 hingga 100 mikrometer, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Baik, selanjutnya fungsi sel. Fungsi sel yang pertama menghasilkan energi. Sel dapat menghasilkan energi melalui proses metabolisme. Yang kedua, mensintesis protein. Sel dapat mensintesis protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang ketiga, mengatur aktivitas sel. Sel dapat mengatur aktivitas sel melalui proses pengaturan genetik. Dan yang keempat, menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan. Sel dapat menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan melalui proses fagositosis. Ada juga beberapa mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transport senyawa, dan pertumbuhan dan perkembangan. Baik, kita masuk ke bentuk sel. Bentuk sel ada uniseluler, multiseluler, batang atau basil atau bakteri, bulat atau kokus atau bakteri, memiliki badan buah mushorum, Diplocus harkina, Streptococcus, Staphylococcus, dan spiral atau koma. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu organel sel. Organel sel adalah struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi khusus atau spesifik. Organel sel sering disebut sebagai organ internal sel. Organel sel berfungsi untuk menjalankan fungsi sel sehingga memungkinkan makhluk hidup. Ada juga fungsi organel sel. Yang pertama, inti sel atau nukleus. Fungsinya mengatur aktivitas sel, mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk proses seluler. Yang kedua, mitokondria. Fungsinya menghasilkan energi untuk sel melalui proses respirasi seluler. Yang ketiga, ada ribosom. Fungsinya yaitu mensintesis protein yang diperlukan untuk proses seluler. Yang keempat, retikulum endoplasma atau RE. Fungsinya mensintesis lipid dan protein yang diperlukan untuk proses seluler. Yang kelima, aparatus Golgi. Fungsinya yaitu memodifikasi dan mengemas protein yang diperlukan untuk proses seluler. Dan yang keenam, lisosom. Fungsinya menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan seperti bakteri dan virus. Ada juga yang ketujuh, sentriol 8 kloroplas. Fungsinya menghasilkan energi melalui fotosintesis, menghasilkan oksigen dan glukosa. Yang kesembilan, vakuola. Fungsinya menyimpan zat-zat yang tidak diinginkan seperti limbah dan racun. Yang ke-10, peroksisom. Fungsinya menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan seperti asam lemak dan steroid. Ada juga
Materi yang berikutnya siklus sel. Siklus sel adalah proses perkembangan sel yang teratur, mulai dari terbentuknya sel hingga membelah menjadi dua sel anak. Terdiri atas dua fase. Yang pertama, interfase. A. Fase 61 sintesis RNA. B. Fase S sintesis DNA RNA. C. Fase 62 sintesis RNA. 2. Pembelahan. Ada prefase, metafase, anafase, dan telofase. Mitosis adalah merupakan pembelahan sel-sel tumbuhan yang terjadi pada sel eukariotik, yaitu sel-sel yang memiliki inti sel. Meiosis merupakan pembelahan sel gamet di mana ditanda dengan dua tahap pembelahan sel. Selanakan yang dihasilkan tidak identik dengan induk dan dengan jumlah kromosom setengah dari induk. Ada juga gametogenesis, pengertiannya yaitu proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan, spermatozoa yang dihasilkan di testis, dan gamet betina, ovum yang dihasilkan di ovarium. Ada juga spermatogenesis, proses pembentukan sel spermatozoa atau tunggal spermatozoon yang terjadi di organ kelamin. Gonad jantan yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Ada juga oogenesis, proses pembentukan sel telur ovum di dalam ovarium. Tahap-tahapnya: pembentukan bakal sel-sel telur, oogonia, mitosis, oos primer meiosis, badan kutub primer dan oas sekunder, dan juga terakhir ovum. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.